Mak peteng di telangan. Loh, abang terang ya dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri dan yang terhormat teman-teman yang saya sayangi. Pada malam ini saya akan berpidato tentang suri tauladan yang baik. Saudara-saudaraku sekalian, apakah Anda tahu sebuah benda kecil yang bau yang ada di dapur melulu yang suka dipasang oleh ibu-ibu dan yang biasa dijadikan bumbu? Terasi yang bau, tahu? Apakah Anda pernah bertanya, kenapa sih terasi yang bau itu masih ada aja yang mau membelinya? Jawabannya adalah karena terasi tersebut mempunyai ciri khas sebagai terasi. Saudara-saudaraku sekalian, begitu juga kita selaku umat Islam, kita selaku umat mukmin, umat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita juga mempunyai ciri khas yang dimana ciri khas itu hilang dari diri kita, maka akan kehilangan harga diri kita. Dan apabila harga diri itu hilang dari diri kita, maka jangan salahkan diri kita jika kita dihina-hina oleh orang lain, dimaki-maki oleh orang lain. Saudaraku sekalian, lantas timbul pertanyaan sekarang, apa sih ciri khas kita selaku orang mukmin? Jawabannya adalah terdapat dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Saudara-saudaraku sekalian, kita tahu Rasulullah merupakan orang yang paling diakui akhlaknya, baik itu oleh kawan maupun itu oleh lawan. Ketika Rasulullah mau berhijrah ke Madinah, beliau berpesan kepada sahabat Ali, "Wahai Ali, duduklah dan tidurlah di ranjang saya dan kembalikanlah barang-barang yang telah disimpan oleh orang kafir Quraisy kepada pemiliknya." Saudara-saudaraku sekalian, di lain hal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan orang kafir Quraisy pun melihat, dia menghina, "Wahai Muhammad, anta bejat, anta keparat, anta bangsat." Tapi dalam suatu hari ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, orang kafir Quraisy pun datang. "Wahai Muhammad, besok saya mau ke Syam, mau berdagang. Maka saya mau menitipkan barang berhargaku di rumah Anda." Subhanallah, orang kafir Quraisy yang dulunya memusuhi Nabi Muhammad, yang sangat menghina Nabi Muhammad, yang mengganggu Nabi Muhammad, tapi ketika dia mencari orang yang dapat dia percaya, orang yang dapat yang jujur, orang yang amanah, maka pilihannya jatuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, realita kehidupan bangsa kita di Indonesia ini, para pemimpin kita yang duduk manis di bangku pemerintahan, ketika mereka mau melakukan tindakan korupsi, dia datang kepada bawahannya, dia menyogok biar korupsinya agar aman. Lalu yang lain melihat, lalu mereka berkata, kamu disogok ya?" Kok tahu? Kok tahu? Karena hatimu telah menyogok saya. Kemudian orang yang tadi itu datang kepada bosnya. Bos, kok teman saya tadi disogok sih?"
menanamkan bid'ah kuburan disembah-sembah, dan kita hanya diam saja dengan mulut yang terbelah aja tanpa melakukan suatu apapun. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan suatu aksi, bukan hanya kita diam saja seperti babi yang suka di tempat gigi. Saudara-saudaraku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Rasulullah, saya tidak punya kekuatan, saya tidak punya kekuasaan, saya tidak punya jabatan. Bilisanihi, maka rubahlah dengan lisannya. Rasul, saya tidak berani dengan lisan, saya takut, saya cemas. Biqalbihi, maka rubahlah dengan hatinya. Saudara-saudaraku sekalian, kembali lagi kepada realita kehidupan kita sekarang. Jangankan kita mau merubah, jangankan kita mau mengingatkan teman kita, toh mau mendoakan saja kita sudah jarang, kita sudah tidak mau. Maka jangan heran kalau kita selaku umat Islam dihina-hina terus, diinjak-injak terus. Maka pantaslah kita menerima itu, karena sesama muslim saja tidak peduli soal yang lain. Saudara-saudaraku sekalian, lantas timbul pertanyaan pamungkas sekarang. Apa sih yang harus kita lakukan dengan kondisi sekarang, dengan keadaan kita sekarang, supaya kita mendapatkan lagi harga diri kita sendiri selaku umat muslim, selaku umat Islam? Jawabannya adalah ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pelajar, jadilah pelajar yang baik, karena masa depan negara kita, masa depan agama kita berada di tangan Anda. Yang menjadi guru, jadilah guru yang berkualitas, karena di tangan gurulah kader-kader penerus agama dan bangsa ini mau dibawa kemana. Yang menjadi pengurus organisasi, jadilah pengurus organisasi yang uswatun hasanah, karena di tangan Anda pula masa depan negara ini, masa depan bangsa ini mau dibawa kemana pula. Intinya, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun profesi kita, minumnya tetap bagaimanapun keadaan kita, apapun profesi kita, tetaplah kita mempunyai sikap uswatun hasanah. Maka insya Allah kita akan mendapatkan harga diri kita lagi selaku umat Islam kembali. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau haus minumnya jus kaya, jangan lupa ditambah rambutan. Kalau Anda